Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video ini. Di video ini saya akan mengerjakan soal-soal akuntansi khususnya yang ada di level olimpiade. Jadi soal-soalnya nanti cenderung sulit teman-teman. Jadi teman-teman yang mau ikut mengerjakan atau sekadar menyimak, boleh. Silakan disiapkan catatannya, ore-oreannya. Oke, sudah siap? Yuk, kalau sudah siap, kita mulai dari nomor 1. Soalnya saya bacakan, kesalahan pencatatan terjadi pada saat pembelian peralatan senilai Rp3.800.000 secara tunai. Transaksi tersebut dicatat dengan mendebit akun perlengkapan sebesar Rp8.300.000 dan mengkredit akun kas Rp8.300.000. Jurnal koreksi yang diperlukan adalah A, B, C, D, atau E. Silakan di-pause dulu, dikerjakan. Kalau sudah selesai, nanti kita bahas bersama-sama. Sudah? Oke, kalau sudah kita bahas di sini. Yang namanya jurnal koreksi itu adalah mengoreksi, memperbaiki jurnal yang salah. Salah, wajar ya, wajar. Tapi harus diperbaikin. Memperbaikinya bagaimana? Dengan menggunakan jurnal koreksi. Jurnal yang salah itu adalah di sini, di kalimat kedua pada soal. Harusnya kan membeli peralatan, tapi kok di sini tertulis mendebit akun perlengkapan sebesar Rp8.300.000. Nah, salahnya ada di nama akun dan juga nominalnya. Harusnya peralatan, harusnya Rp3.800.000. Jurnal yang salah ini, jurnal yang seharusnya adalah peralatan Rp3.800.000, kreditnya kas Rp3.800.000 gitu. Nah, ini jurnal koreksi itu caranya, gimana caranya biar jurnal yang salah itu bisa jadi jurnal yang seharusnya. Nggak boleh langsung dihapus, tapi kita mainan, kita pakai logika debit kredit. Di sini kelihatan ya, yang salah adalah nama apanya, nama akun dan juga nominalnya. Kemudian gimana solusinya? Solusinya adalah perlengkapannya dihapus. Ya kan memang nggak diperlukan, harusnya peralatan kok ditulis perlengkapan, maka perlengkapannya dihapus. Kalau dihapus gimana? Dienolkan, dikurangkan gitu loh, dikurangkan. Caranya adalah perlengkapannya dicatat di sebelah kredit. Perlengkapan itu kan termasuk golongan akun harta. Harta berkurang di sebelah kredit. Maka perlengkapannya ditulis di sebelah kredit sejumlah Rp8.300.000. Itu dulu, coba kita cari di pilihan ada nggak ya? Di pilihan yang ada di sebelah kredit ini ada ya, coba lihat. Ini ya kan, ini ada. Yang A juga. Oke, gitu. Selanjutnya, solusi yang kedua adalah munculkan peralatan. Yang namanya munculkan, maka menambah ya. Peralatan bertambah. Peralatan adalah golongan akun harta. Harta bertambah di sebelah debit. Peralatan di sebelah debit sejumlah Rp3.800.000. Kok Rp3.800.000? Iya, kan memang nominalnya sebesar itu. Tadi itu perlengkapan 8.300.000 karena memang udah salah ya salah, hapus kalian aja, nominalnya 8.300.000. Yang solusi kedua ini kita munculkan yang benar. Peralatan dimunculkan. Peralatan bertambah di sebelah debit sejumlah Rp3.800.000. Oke ya, itu yang kedua. Oke, nampaknya sudah ketemu jawabannya ya, yang E. Tapi saya lanjutkan dulu solusinya ya. Solusi yang ketiga, menarik uang sejumlah Rp4.500.000. Loh, kok menarik uang sebanyak Rp4.500.000? Iya, tadi kan kasnya jurnal salah nyatet. Salah mencatat Rp8.300.000. Harusnya kan cuman berapa? Rp3.800.000. Ngeluarinnya terlalu banyak, maka ditarik lagi gitu loh, ditarik lagi, maka menambah kas, ya kan? Uang yang udah dikeluarkan ditarik lagi, maka kasnya jadi bertambah. Kas bertambah di sebelah debit sejumlah berapa? Rp4.500.000.
rupiah ya, ditambahkan. Oke, maka kasnya adalah, nah gitu, kasnya adalah di sebelah debit sebesar Rp4.500.000. Rp4.500.000 dari mana? Rp8.300.000 dikurangi Rp3.800.000 gitu, biar masuk lagi ke dalam kasnya. Oke, ada pertanyaan? Jawabannya jelas yang E ya, tadi udah ketemu. Jawabannya yang E. Kalau ada pertanyaan boleh banget bertanya, silahkan diskusi, saya akan respon. Soal yang kedua, beberapa transaksi di UD Penny pada bulan November 2020 adalah sebagai berikut. 1. Tanggal 5 November 2020 dibayar kepada CV Florida untuk melunasi utang sebesar Rp3.500.000 dengan potongan 2%. 2. Tanggal 10 November 2020 dibeli tunai barang dagangan dari toko Argo seharga Rp500.000. 3. Tanggal 15 November 2020 dibeli barang dagang dari toko Paparazzi seharga Rp1.500.000 dengan syarat 2/10 N30. 4. Tanggal 20 November 2020 dijual barang dagang secara tunai kepada toko Bunaya seharga Rp750.000. Transaksi di atas yang dicatat dalam jurnal pengeluaran kas. Oke, jurnal pengeluaran kas. Jurnal pengeluaran kas itu adalah transaksi-transaksi yang apa? Yang mengeluarkan uang. Oke, jurnal pengeluaran kas. Kata kuncinya bisa beli secara tunai, bayar-bayar, pokoknya beli tunai, bayar-bayar. Yuk kita lihat pilihannya yang nomor 1. Ada kata kunci dibayar, maka dia masuk ke jurnal pengeluaran kas. Ya, ini jawabannya. Lalu yang kedua, ada kata kunci dibeli tunai, maka ini juga masuk jurnal pengeluaran kas. Sudah ketemu ya jawabannya ya, 1 dan 2. Namun saya akan melanjutkan untuk yang 3, 4 itu sebenarnya masuk ke mana? Untuk yang pilihan ketiga itu ada kata kunci dibeli sama syarat. Kalau dibeli syarat, maka itu termasuk apa? Masuk jurnal pembelian karena membeli secara kredit. Kalau tunai baru masuk ke pengeluaran kas. Kalau kredit masuknya ke jurnal pembelian. Yang keempat itu kata kuncinya adalah dijual tunai. Dijual tunai dapat uang, maka itu nanti menerima uang. Karena menerima uang maka masuknya ke jurnal penerimaan kas. Oke, sudah ketemu tadi ya jawabannya 1 dan 2. Jawabannya yang A. Ada yang sama jawabannya? Ya, oke. Dicatat ya kalau masih bingung. Yang ketiga sekarang tentang apa nih? Tentang jurnal umum nih. Pada tanggal 16 Agustus 2020, PD Alam Semesta menerima pelunasan piutang dari UD Langit Biru atas faktur tertanggal 7 Agustus 2020 senilai Rp40 juta dengan syarat 2/10 N30. Transaksi pada tanggal 16 Agustus 2020 tersebut dicatat oleh PD Alam Semesta dengan format gimana? Formatnya itu debitnya apa, kreditnya apa, nominalnya berapa. Di post dulu silahkan, dikerjakan dulu silahkan, dipilih jawabannya yang mana, kita bahas bersama-sama. Oke? Ya, kalau sudah di play kembali. Saya pakai ini, wah ketutupan ya, tapi nggak apa-apa ya, nanti saya beri tambahan keterangan. Ceritanya itu tanggal 7 Agustus, ya kan? Ceritanya itu tanggal 7 Agustus menjual, ya kan? Menjual kepada UD Langit Biru. Di dalam menjualnya itu secara kredit, maka pakainya faktur, ya kan? Pakai faktur. Di dalam faktur tersebut tertulis apa? Tertulis 2/10 N30. 2/10 N30 itu artinya apa? N30 itu artinya bahwa pelunasan itu maksimal 30 hari setelah transaksi. Maka di sini saya tuliskan maksimalnya adalah 5 September 2020. Nggak kelihatan, nggak apa-apa ya. 5 September 2020.
Agustus itu ada 31 hari kan ya. Ya, oke. Nanti dihitung aja coba. Kalau saya salah coba dikoreksi ya. 30 hari setelah transaksi. Jadi mulainya satu harinya tuh 8 Agustus. 8 Agustus sampai tanggal 5 September 2020. Itu N30-nya. Lalu 2/10-nya gimana? 2 itu artinya adalah 2%. Potongannya sebanyak 2% jika 10. 10 itu apa? Jika pelunasannya dilakukan 10 hari setelah transaksi. Di sini keterangannya adalah bahwa tanggal 16 Agustus itu sudah pelunasan. 16 Agustus itu menerima potongan nggak ya? Maksudnya itu dari PD Alam Semesta kan yang jualan tuh, dia ngasih potongan nggak ke UD Langit Biru. Kita hitung ya, dari 7 Agustus 10 harinya berapa? 7 Agustus sampai 17 Agustus ya. Sampai 17 Agustus itu maksimalnya. Maksimal dapat potongan. Karena pelunasannya tanggal 16 Agustus, maka masih dalam masa boleh atau mendapatkan potongan. Si UD Langit Birunya, PD Alam Semesta ngasih potongan sebesar 2%. 2% dari berapa? Dari 40 juta. Berapa itu? 800.000 ya? Oke, jawabannya adalah yang C. Ada potongan penjualan 800.000. Ini dalam ribuan rupiah ya. 800.000 potongannya. Piutangnya 40 juta rupiah ya, karena sudah menerima pelunasan maka piutangnya berkurang. Piutang berkurang di sebelah kredit ya kan, 40 juta. Kasnya kok cuma 39.200.000 ya, karena tidak menerima 40 juta karena selisihnya itu potongan, ngasih potongan buat UD Langit Biru. Makasih ya udah bayar lebih cepat, maksudnya sesuai dengan syaratnya. Karena sesuai dengan syaratnya maka saya kasih potongan. Nih saya kasih potongan sebesar 2%. Gitu ceritanya. Masih bingung nggak? Kalau masih bingung diputer-puter lagi. Oke, gitu 3 soal aja dulu. Jadi makin paham kan sekarang? Tetap semangat dan berlatih terus ya soal-soal akuntansi. Sampai jumpa di video yang lain. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.